Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiansa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Togwali. Hari ini saya ditemani sama Bapak Abdullah. Beliau ini kepala sekolah SD Negeri 24 Togwali. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Apakah Bapak ada waktu Pak pagi ini? Insya Allah siap waktunya. Mungkin Pak ingin bertanya Pak. Jadi saya ingin bertanya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Jadi selama ini yang saya tahu, kalau kita buat dilema seperti itu, saya melihat dari sebagian dulu, itu misalnya kasus itu melanggar dari aturan-aturan yang berlaku, maka itu pasti yang lawan punya terjadi yang sekali dan ya. Namun dari kata benar, lawan benar, maka itu dirinya bekerja dengan cara menganalisis itu. Jadi adapun keputusannya nanti kita lihat, kita panggil misalnya yang bersangkutan gitu. Jadi dari tuntutan moral itu bagaimana untuk lebih menyelesaikan keputusan. Jadi tadi identifikasi terlebih dahulu Pak ya? Ya, Terus diskusi juga dari Pak ya? iya. Kita lanjut ke tanya juga Pak ya? Kira-kira Pak di sini ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah, jadi yang pastinya kalau misalnya sebelum kita mengambil keputusan, kita tunggu dulu fakta-faktanya. Nah, kita lihat dulu kemudian siapa-siapa yang terlibat dalam permasalahan itu. Kemudian harus kita analisis terlebih dahulu salah benarnya, gitu kan. Nah, baru kita membuat alternatif, kita ambil solusinya bagaimana yang terbaik untuk mencapai keputusan. Jadi mengumpulkan terlebih dahulu Pak ya, lalu menganalisis, ya, lalu mencari alternatif solusinya dari selanjutnya. Pak, ini lanjut ke tahap 3 Pak ya. Nah, kira-kira Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi kalau misalnya kita mau melihat prosedurnya, tentunya kita lihat dulu permasalahannya apa, penyebabnya apa. Jadi siapa-siapa yang terlibat, siapa-siapa itu. Jadi baru kita diskusikan dengan wali sekolah, baik itu guru maupun wali muridnya, dan dulu ada wali kelas. Nah, siapa yang terlibat di sini? Pastinya kita lihat dulu permasalahannya, baru kita diskusi dengan wali sekolah. Jadi mengidentifikasi permasalahan, lalu selanjutnya berdiskusi dengan warga sekolah Pak ya. Bagus sekali ya. Ini Pak, kira-kira Pak, hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi kalau misalnya melihat kasus-kasus dilema etika itu, berarti kita harus mengenal dulu, siapa-siapa yang terlibat, gitu kan, namanya bagaimana, gitu kan, supaya kasus dilema itu kita dapat mengambil alternatifnya. Seperti itu tadi, kita diskusi, gitu kan, menemukan siapa yang bisa mengambil keputusan secara bijak, mempertimbangkan situasi dengan kepentingan. Jadi Pak, tadi kan untuk mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, yang pastinya itu pasti ada murid, ada orang tua. Iya. Jadi cara kita menyampaikan apa tersebut pasti itu kejadiannya murid misalnya, tetapi orang tuanya. Terkadang orang tuanya ada bisa menerima, tidak bagaimana, gitu kan. Nah, kemudian mencari keputusan terbaik, keduanya merupakan permasalahan yang sama-sama benar, gitu. Nah, pastinya antara anak
kita harus bersama-sama bagaimana mengatur. Ya. Nah Pak, kira-kira Pak, untuk menyelesaikan permasalahan tadi Pak, kira-kira apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak ya? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kita lihat permasalahannya. Kalau permasalahannya ringan, mungkin langsung saja kita ambil keputusan pada saat itu tanpa memanggil orang tua seandainya itu permasalahannya. Tapi kalau permasalahan itu agak rumit, itu mungkin kita pakai jadwal tertentu. Anaknya dihadirkan dulu, baru kita panggil orang tuanya, orang tua kita panggil. Kalau itu selesai di situ, selesai alhamdulillah. Kalau tidak selesai pun kita panggil lagi, misalnya mengadakan komite atau orang-orang yang tertentu yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan. Jadi sesuai intens permasalahan tersebut Pak ya, tahu kasus yang diselesaikan itu Pak. Ya. Nah Pak, kira-kira Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Seperti saya katakan tadi, kalau untuk memecahkan permasalahan kasus dilema etika itu, terutama kan kita sebagai pendidik ataupun pengajar kita tidak terlepas bekerjasama dengan orang tua yang pemimpin atau warga-warga terdekat lah, itu kan siapa yang bisa membantu kita. Jadi kalau seperti saya katakan tadi, kalau kasusnya agak berat, berarti kita paling tidak menghadirkan badan pemimpin kita di sini, paling tidak pemimpin terlebih dulu. Nah setelah itu baru kita minta bantu dengan siapa, kita sering dengan pemimpin bagaimana jalan terbaiknya. Kalau belum ketemu itu titik penyelesaiannya gitu. Jadi intinya berkolaborasi Pak ya, berkolaborasi dari komite Pak ya, dan yang lain-lainnya Pak. Nah Pak, kira-kira Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Yang pastinya kalau saya sebagai pemimpin di sini, ya sebagai ketua sekolah, tapi kan menanggung semua warga di sini, tapi saya harus menganalisis dulu, ya, dengan bijaksana gitu, apa permasalahannya. Jadi untuk dipertimbangkan bahan menjadi memecahkan solusi tersebut. Yang pastinya saya harus bijaksana dulu dalam solusi, yang langsung terima mana yang salah mana yang benar. Itu yang pastinya. Jadi Pak, yang dapat dipetik tadi bisa membuat kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan untuk ke depannya Pak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah disediakan Bapak untuk proses wawancara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini yang Kakani. Ibu, kalau boleh, Ibu sibuk nggak hari ini kira-kira Bu? Jadi mau wawancara. Ya biar sibuk, kalau memang penting jalan aja. Oke, makasih Bu ya. Sini Bu, ini ingin bertanya Bu. Ya, di sini selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Untuk melihat kasus-kasus itu dari kehidupan kegiatan sehari-hari atau dari peraturan yang kita buat. Ada kalanya peraturan itu harusnya kita tegakkan, tetapi demi anak itu tetap sekolah, kita agak luntur sedikit. Jadi akhirnya nggak mau, karena kalau kita tetap berkeras akhirnya anak itu nggak sekolah, terus sekolah segala macam alasannya macam-macam. Jadi kita ambil nilai yang baiknya, kita sedikit melemah dengan aturan. Sebetulnya aturan itu kita buat, kita yang tertib kan, tapi mau nggak mau kayaknya kita lemahkan sedikit aturan itu tadi. Contohnya misalnya sepatu, penggunaan sepatu itu harus hitam, anak itu kan harus pakai sepatu hitam. Tapi kadang ada sedikit dia pakai
les atau talinya. Ini kita panggil akhirnya anak itu. Boleh pakai seperti itu, tapi dengan perubahan warnanya atau apa, dia tetap masuk hari itu. Itu salah satunya. Itu ya, salah satu contoh kebijakan yang diambil ya. Misalnya kita sedikit, bukan melanggar itu namanya, melenturkan ya, supaya anak itu bisa sekolah ya. Terima kasih. Nah Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, Bu ya, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Ibu harus mengambil keputusan, tapi keputusan itu semuanya benar ya. Keputusan semuanya benar. Iya. Misalnya gini ya, ada anak yang mau masuk atau pindah ke kita. Sebetulnya aturannya itu, terutama seringkali yang masuk itu dari pondok, itu sekolah kita ini SMP 3-nya, dari pondok pesantren yang notabene mereka itu sekolah swasta. Tapi anaknya nggak mau lagi sekolah, udah naik kelas nggak mau lagi sekolah di pondok. Dengan alasannya macam-macam lah alasannya, dipaksa orang tua juga nggak boleh. Sebenarnya aturannya itu tidak boleh dari sekolah swasta masuk ke negeri. Tapi kalau kita tidak terima, anak itu akhirnya nggak sekolah. Jadi otomatis kita gimana caranya, kita koordinasi dengan dinas, akhirnya diluncurkan boleh terima otomatis. Tetapi pegawai atau guru itu otomatis kerja ekstra karena rapotnya itu harus dirubah gitu, tidak berbeda tuh. Jadi namanya itu tadi sebetulnya kita tolak salah, kita terima juga sebenarnya salah, susah nambah susah, tapi otomatis akhirnya kita terima. Itu ya. Berarti langkah Ibu tadi yang pertama mencari fakta, Bu ya. Mencari faktanya, terus yang kedua menelusuri masalahnya, Bu ya. Terus yang ketiga mengambil keputusan yang berpihak pada murid, Bu ya, supaya murid itu tidak dirugikan gitu, tidak Bu ya. dirugikan, jangan sampai berhenti tidak sekolah gitu. Itu mencari fakta, Bu ya, mencari fakta lalu menelusuri dan mengambil keputusan yang tidak merugikan anak, Bu ya, dengan tetap menerima yang tadi baru sekali, Bu. Nah, kira-kira Bu, langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu, untuk mengatasi masalah-masalah ini? Itu tadi kan yang kita tadi kan yang kita cari dulu kenapa dia mau pindah ke kita, mengidentifikasi masalah tadi kan. Setelah kita dapat dan dibujuk-bujuk juga nggak mau lagi, orang tuanya sudah kesal daripada anaknya nggak sekolah, jadi akhirnya dipindah kan. Akhirnya dari itu masalah tadi kita ambil keputusan, kita koordinasi dengan dinas, jadi kan gimana bisa nggak diterima, karena bagaimanapun kita kan sesuai tetap koordinasinya ke dinas pendidikan. Berarti melakukan identifikasi masalah, lalu diskusi, Bu ya, berdiskusi dengan pihak dinas tadi, Bu ya. Iya. Nah Bu, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Kira-kira Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Bu? Etika tadi. Hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam mengambil keputusan, Bu ya, yang berkaitan dengan dilema etika tadi? Dilema atau tidak ya. Untuk hal-hal yang untuk mengambil keputusan, pertama sih jelas bekerja sama dengan mahasiswa, guru dan guru yang bakal mengajar pesannya ya. Terus berkoordinasi juga dengan dinas. Diputuskan untuk menerima atau ditolak terakhir. Pasti yang pertama melihat siapa yang terlibatnya dulu ya. Oh ini masalah apa gitu, Bu ya. Itu masalahnya. Terus urgensinya juga, Bu ya. Kepentingan masalah itu apa gitu ya. Apakah penting atau tidak itu, Bu. Lalu Bu, ini ada lagi satu lagi, Bu. Kira-kira Bu, hal apa saja yang selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Tantangan Ibu untuk mengambil keputusannya, Bu. Tantangannya pertama, setelah kita putuskan diterima, nanti kedepannya akan banyak
otomatis yang hal-hal seperti itu lagi tantangannya kita terulang lagi kan, keputusan kita akhirnya dilema bagi kita menghadapi hal yang sama lagi gitu. Itu gimana caranya. Sudah itu selain itu tadi tantangannya takutnya anak yang pindahan ini ada kalanya dia pindah itu karena sedikit bermasalah gitu, misalnya agak nakal, otomatis guru atau pegawai kita harus kerja ekstra untuk mendidik anak tersebut. Berarti tak Tetap harus bekerja sama gitu. kolaborasi ya. Kolaborasi. Terus takut hal itu terulang lagi Bu ya. Iya, kejadian itu terulang-ulang sebenarnya kejadian itu. Iya betul Bu. Nah Bu, kira-kira Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira Bu, dilihat dari itu urgen dengan tidaknya. dilihat dari urgensinya Bu ya. Kalau memang urgen harus segera diselesaikan, berarti kita selesaikan. Jangan sampai berlarut kan masalahnya. Iya. Gitu. Tapi kalau memang kira-kira masih harus dikoordinasikan dulu, harus memerlukan waktu, kita beri waktu. Tapi jadwal secara khusus enggak. Ada jadwal secara khusus karena kadang-kadang masalah itu kita tidak bisa mendeteksi kapan terjadinya masalah. Berarti sesuai jawaban Ibu tadi, sesuai urgensi kasusnya tersebut Bu ya. Apakah bisa diselesaikan secara langsung atau mau didiskusikan lagi sama pihak-pihak yang lain gitu Bu ya. Lalu Bu, satu lagi Bu, di sini kira-kira Bu, adakah seseorang Bu ya atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali pihak yang membantu. Terutama kalau di sekolah itu wakil kepala sekolah itu biasanya minta pendapatnya gimana dengan guru-guru senior. Dan juga tidak kalah pentingnya kalau itu misalnya masalahnya sekolah berat itu kita juga konsultasi sama komite sekolah itu sama, dan tidak kalah pentingnya dukungan keluarga. Jadi sayangnya masalah itu agak berat, kadang-kadang kan sampai terbawa ke rumah. Kita berdiskusi sama keluarga gimana baiknya gitu. Untuk mencari solusi tadi Bu ya. Berarti Ibu tidak sendiri Bu. Tidak sendiri. Dibantu oleh sekolah Bu. Suatu sekolah nggak bisa, kalau sekolah berdiri sendiri nggak akan jalan. Bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Sekali Bu ya. Nah Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa Bu yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tadi? Pelajaran yang dapat kita ambil Bu. Kita ambil hikmahnya ya. Iya. Pelajaran dapat yang hikmahnya, suatu masalah itu akan mendewasakan kita. Adanya satu masalah akan mendewasakan kita, akhirnya kita bisa mengambil hal positifnya dari itu. Walaupun kita sedikit berat mungkin awalnya menerima masalah itu, mungkin awalnya kita berat rasanya nambah kerjaan gitu kan. Tapi itu justru mendewasakan kita dalam mengambil keputusan ke depannya. Jadi dari permasalahan itu kita dapat mengambil hikmahnya. Iya. Ada baiknya itu. Resiko yang kita dapat pun akan mendewasakan kita ya. Iya, berarti mengambil hikmahnya dan menjadi pembelajaran untuk kita bukan untuk ke depan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang Ibu sediakan untuk proses wawancara ini Bu. Sama-sama. Tetap semangat bekerja dan menyelesaikan semua permasalahan ini. Amin. Terima kasih Bu atas Sukses selalu.